Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha kita, malam yang cukup dingin karena hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Semoga kita dalam rangka untuk mencari ilmu sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke surganya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk ke surga. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala viralkan kita di langitnya, di makhluk-makhluk Allah yang dekat dengannya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang-orang yang hadir di dalam majlisul ilm. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Dalam kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan membahas tentang Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Muhammad Al-Juhani, ya, dalam kitabnya karya beliau Is'adul Bariyah bi Syarhil Khulasatil Bahiyah fi Tartibi Ahdatsis Sirah An-Nabawiyah. Jadi kitab ini adalah syarah dari Kutaib gitu ya, namanya Al-Khulasah Al-Bahiyah. Al-Khulasah Al-Bahiyahnya ini adalah tulisannya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Ada yang pernah dengar itu namanya? Yang nulis tentang apa? Iya, ruqyah dan sihir gitu ya. Itu sudah diterjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Indonesia, dan kitab tersebut disarah oleh Khalid ibn Mahmud Al-Juhani dengan judul Is'adul Bariyah. Begitu. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang harus kita ketahui, namanya perkara-perkara yang harus kita ketahui itu, ya, dalam usul salasah namanya apa? Yajib alaina ma'rifatu salasa usul gitu ya. Wajib bagi kita mengetahui tentang 3 pondasi. Apa itu? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi,
wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah dalam masalah akidah dipelajarinya, mengenal Nabi. Nah, ini kita bicara tentang sirah. Maka dalam kitab ini Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani mengatakan dalam mukadimahnya, di antaranya beliau bilang begini, mari kita, kata beliau, di sini sesungguhnya orang yang berjalan menuju Allah berusaha untuk apa? Untuk tidak beramal, melainkan walaupun amal itu amal yang sifatnya mubah, dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang kita niatkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kalau orang yang hamma bihasanah, hamma itu menginginkan, kalau ingin saja, baru ingin saja, Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan kebaikan, ingin kebaikan, baru ingin saja, belum melakukannya, Allah tulis berapa? Hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Makanya kita perbanyak keinginan yang baik, niatan yang baik. Ya, walaupun kata ulama niat itu berbarengan dengan perbuatannya gitu ya. Jadi kalau udah niat itu lebih dari keinginan. Kalau niat sudah dia bareng dengan perbuatannya. Nah, ini kita niatkan apa yang kita sedang lakukan ini untuk apa? Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sih niatan kita mempelajari sirah nabawiyah ini? Apa niatnya? Begitu kan ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya an-niyat allati yanwihal muslim 'inda dirasatis sirah, niat yang diniatkan oleh seorang muslim tatkala mempelajari sirah. Beliau tulis ini 50 niat. Masya Allah ya, kita nggak akan hafal. Tapi yang di sini ada nomor 1 sampai 5. Beliau mengatakan yanwi taqarrub ilallah bidirasati hadzal ilmi syar'i, berniat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari ilmu yang syar'i ini. Jadi ilmu tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang syar'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak syar'i mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa-apa yang beliau lakukan adalah apa? Sebagai pengejawantahan terhadap Al-Quran, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhu Al-Quran, akhlak beliau adalah Quran. Dan apa yang beliau lakukan adalah sumber dari syariat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menulis sirah nabawiyah ya dalam 6 jilid, beliau tulis dalam perjalanan. Ya, kebayang nggak 6 jilid nulis dalam perjalanan? Beliau dalam mukadimah mengatakan, saya nggak bawa maroji. Maroji itu apa? Sumber-sumber begitu. Jadi beliau mengandalkan apa yang ada di kepala. Tapi jadi berapa? 6 jilid. Namanya apa? Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Itu sirah. Ya, kitab sirah. Cuman di situ Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang bagaimana ketika kejadian ini diambil hukumnya begini, bagaimana pendapat para ulama gitu. Ya. Jadi sirah nabawiyah tapi ada hukum-hukum begitu. Ketika Nabi perang bagaimana, sebelum beliau bercerita tentang perangnya Nabi, beliau kemukakan masalah jihad itu begini. Begitu. Ya.
Nah, di antara metode penulisan kitab ini adalah setelah membahas beberapa bahasan, misalnya di sini ada majustafad min hada, apa yang bisa diambil dari apa yang dibicarakan ini, nanti kita temui seperti itu ya. Tayyib. Jadi pertama kita niat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini mempelajari ilmu syar'i. Yang kedua, yanwi ma'rifata ahwalir rasul sallallahu alaihi wasallam liyaqtadi bihi, berniat mengetahui keadaan Rasul SAW. Tujuannya apa? Liyaqtadi bihi, agar bisa meneladani beliau. Meneladani, bukan sekedar ma'rifah, bukan sekedar mengetahui, tapi meneladani. Kalau meneladani itu mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yanwi ma'rifata mawaqifir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyazdad lahu hubba, berniat mengetahui tentang mawaqif, tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyazdada hubban lahu, agar semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Semakin kita mengetahui bagaimana Nabi SAW kalau ada kejadian begini sikapnya, itu menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yanwi ma'rifata mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyazdada imana, berniat mengetahui mu'jizat Rasul. Untuk apa? Agar semakin bertambah keimanan kita. Nabi dan Rasul itu Allah kuatkan dengan mu'jizat, Allah bekali dengan mu'jizat. Walaupun begitu, perhatikan bagaimana umatnya mengingkari, bagaimana umatnya mendurhakainya. Apa yang kita bisa ambil dari itu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cuma menyampaikan, ya, dibekali dengan mukjizat. Berapa banyak yang mendustakan beliau, bahkan ingin membunuh beliau. Kalau kita berdakwah ingin instan, setiap kita ngomong dituruti, di apa lagi, di omongannya kita dipercaya. Apa kita dikuatkan dengan mukjizat? Ya, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan dengan mukjizat saja, didustakan oleh umatnya, didustakan oleh orang-orang yang mendustakan. Ini menambah keimanan kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah, dan menambah pula semangat kita untuk berdakwah. Yang kelima, kata beliau, yanwil ittila'a ala mawaqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bala liyazdada sabata, berniat ittila', mengetahui, meneliti bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi bala, menghadapi ujian, musibah. Apa? Agar apa tujuannya bagi kita? Liyazdad sabata, agar kita semakin sabat, semakin sabar. Ya, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang itu. Nanti barangkali di perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka sampai beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu, bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau mereka melukai nabinya. Artinya Pak, Nabi SAW terperangah begitu ya, sampai begitu mereka pada beliau, pada nabinya dilukai. Kalau orang mau melukai itu ingin apa? Ingin kebaikan? Tidak. Ya. Kalau nabi seperti itu, padahal tinggal apa? Nabi berdoa pada Allah, ya Allah datangkan malaikat. Awas sisanya kan ya, datang nggak kira-kira kalau Nabi berdoa begitu?
Tapi Nabi nggak mentang-mentang jadi nabi gitu kan ya. Semua itu adalah ujian. Begitu. Nabi SAW pada waktu perang Badar berdoa kepada Nabi SAW agar dimenangkan. Tetapi tetap perang itu beliau lakoni, bahasa Jawanya gitu. Lakoni itu apa? Lakukan nih ya, perang itu. Seperti itu. Dan ujian-ujian yang lain beliau hadapi. Kita sebagai umatnya apa? Ayo sahabat, Nabi ya sahabat, Nabi sabar. Kita kan meneladani Nabi. Siapa yang kita teladani? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh Nabi. Beliau Nabi loh. Ya, kita nggak sabar. Siapa teladan kita? Tapi kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana niatan kita mempelajari sirah nabawiyah ini berkaitan dengan bab-bab yang ada di dalam fikih. Misalnya berniat mengetahui petunjuk Nabi dalam masalah toharo, dalam masalah sholat. Nah, itu seperti itu tuh, lebih spesifikasi lagi antum baca kitab Zadul Ma'ad. Ya, begitu. Setiap ada apa tentang misalnya turun ayat tayamum bahas oleh Ibnu Qayyim. Sampai 50 niat katanya. Ya. Yang terakhirnya ini mengatakan boleh tanwi an ta'isha bi ruhika wa wijdanika ma'ar ra'iil awwal fa innahumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah ini berniat ya agar kita ini hidup dengan roh kita, dengan badan kita ma'ar ra'iil awal, seakan-akan kita bersama dengan generasi umat ini, generasi awal umat ini. Siapa? Bagaimana para sahabat sikapnya dengan nabinya, dengan rasulnya. Ya, seorang sahabat tatkala disiksa oleh orang-orang Quraisy, apakah engkau rela Muhammad menggantikan tempatmu di sini? Begitu kata sahabat ini, seandainya ada duri yang menusuk beliau aku nggak rela. Begitu kecintaan para sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti itu membela nabi itu, nabinya sudah nggak ada. Apa yang dibela? Sunnah rasulnya. Apa yang dibela? Bagaimana para sahabat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat-niat yang harus kita munculkan saat kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Kalau kita zaman sekarang ini ya ada biografi tokoh-tokoh, ya enggak? Biografi tokoh orang-orang besar. Hatta orang barat pun menulis Nabi SAW menjadi nomor 1. Siapa itu ya? Orang Italia itu. Lupa anak. Orang-orang besar. Nabi nomor 1. Ya, walaupun nggak bisa Nabi SAW disamakan dengan orang-orang yang lain. Ya, begitu. Tapi menunjukkan bahwasanya mereka itu kagum kepada Nabi SAW. Manusia yang paling banyak pengikutnya. Ya, bukan Nasrani, bukan Yahudi paling banyak mengikutnya itu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya apa aja? Dalilnya apa? Pengikut Nabi SAW paling banyak tuh. Nggak tahu ya? Apaan? Ketika itu apa? Nabi SAW perlihatkan ke umat-umat terdahulu. Ketika pertama kali diperlihatkan, beliau menyangka umatnya sangat banyak. Beliau menyangka itu umat beliau. Ternyata siapa? Yahudi, orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam. Diperlihatkan lagi yang lebih banyak lagi. Kata Jibril, ini umatmu. Jadi
Umatnya Rasul paling banyak itu. Ya, orang Barat itu menulis pengikut yang paling banyak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka saja mempelajari seperti itu, dan ikhwan, orang-orang Orientalis itu mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun tahu, bahkan hadis-hadisnya tahu. Antum tahu siapa yang pertama kali bikin daftar, ibaratnya daftar isi hadis tuh? Itu Wingsing, itu orang Belanda. Ya, apal dia detail-detail hadis yang nggak kita apal, nggak kita paham, dia paham. Tujuannya apa tapi? Bagaimana mencari kelemahan Islam. Ini ada di hadis ini, ada di hadis ini. Mempelajari mereka detail sekali. Itu usaha-usaha orang kafir untuk mencari kelemahan-kelemahan manusia yang sempurna ini. Mereka mencari kelemahan yang sempurna yang nggak ada kelemahannya. Ya, begitu. Tayyib, jemaah yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli siyar, para ulama ahli sejarah, jika membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada pembahasan beliau mesti membahas tentang nasab. Ya, di sini di dalam matan kitab khulasahnya min maulidi ilal mab'ats, dari kelahiran sampai dibangkitkan, akhirnya dibangkitkan, diutus jadi rasul. Baik. Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'id ibn Adnan. Di sini beliau mengatakan sampai di sini nih, sampai siapa? Adnan. Ya. Jadi bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Abdul Muttalib. Ke atas terus kan ya? Paham, ke atas. Sampai Adnan. Adnan ini kata beliau min auladi Ismail alaihissalam. Adnan ini adalah termasuk dari putra-putranya Ismail. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keturunan siapa? Ismail ibn Ibrahim. Begitu. Ilahahuna ma'lumus sihhah muttafaq alaihi bainan nasabin. Sampai di sini nih, sampai Adnan diketahui kesahihan, disepakati ya di antara ulama-ulama nasab bahwasanya sampai di sini nih la khilaf fihi albattah, tidak ada perselisihan tadi dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan. Wala khilaf bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihissalam. Tidak ada perselisihan pula bahwasanya Adnan itu termasuk dari putranya Ismail alaihissalam. Yang diperselisihkan apa? Ma fauqa Adnan, setelah di atasnya Adnan. Setelah di atasnya Adnan, ya. Berarti di situ ada bapaknya Adnan terus begitu ya. Min waladi, di sini kata min waladi Ismail, bisa jadi nggak langsung. Paham nggak langsung? Adnan ibn Ismail, bukan, bisa jadi ada lagi. Begitu ya. Tapi Adnan ini min waladi Ismail, termasuk dari anak Ismail. Maka Nabi SAW asrafun nas nasaban. Nabi SAW itu asraf, paling mulia nasabnya, pilihan. Wa akmalhum khalqan wa khuluqa. Beliau adalah manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Fisik dan akhlaknya. Waalaikumsalam. Paling sempurna akhlak dan fisiknya. Dalilnya apa? Lima rawahu Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
kata sahabat Wasilah ibn al-Asqa, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Perhatikan Kinanah nih. Kinanah anaknya siapa aja? Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kinanah ini keturunannya ada Quraisy. Menurunkan orang Quraisy. Ya, dipilih Quraisy dari keturunannya si Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dari Quraisy ada Bani Hashim. Ya, dipilih Bani Hashim ini. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini dipilih aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah manusia pilihan dari kabilah-kabilah pilihan. Dan dari apa? Orang-orang pilihan. Di situ kan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah dari kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim? Boleh. Yajuz at-takanni biha ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berkunyah dengan Abul Qasim setelah meninggalnya beliau. Dalilnya ketika Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in wulida li ba'daka waladun usammihi bismik wa ukannihi bikunyatik." Qal, "Na'am." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku memiliki anak setelah engkau, ba'dak? Setelah apa maksudnya? Setelah beliau meninggal. Aku namai dia dengan nama engkau. Berarti namanya siapa? Muhammad. Dan ada keturunan beliau namanya Muhammad. Dan aku kunyahi dia dengan kunyah engkau, Abul Qasim. Boleh? Kata Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Na'am." Boleh. Ya. Yang enggak ma'ruf di kita kan di Indonesia maksudnya kunyah. Ya, Abu. Antum punya anak apa? Laki-laki, maka antum namanya Ahmad, Adam Abu Ahmad. Seperti itu. Taib. Wali annahu sabata an katsiri minas sahaba radhiyallahu anhum annahum sammu abna'ahum Muhammadan. Dan juga telah sahih dari banyak sahabat, mereka menamai anak-anak mereka dengan Muhammad. Begitu. Banyak para sahabat namanya anaknya Muhammad. Ya. Wa kannahu Aba Al-Qasim, dan memberinya kunyah dengan kunyah Abul Qasim. Wa bihi qala jumhur salaf wal khalaf wa fuqahaul amsar. Dan pendapat ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama salaf, ulama terdahulu, dan ulama khalaf, ulama yang terkemudian, dan juga fuqaha di setiap negeri. Begitu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Isya dulu dah. Biasanya gimana? Isya dulu ya, adzan dulu. Maksudnya setelah azan salat. Allah dulu. Biasanya gimana? Biasa setelah azan Lanjut. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu La akbar. ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Lupa. Taib, kita lanjutkan lagi. Berkaitan dengan tadi apa? Nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li asma'an." Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Kata beliau, "Ana Muhammadun." Aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Aku juga apa? Ahmad. Wa ana al-Mahi. Aku juga al-Mahi. Alladzi yamhullahu bi al-kufr. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala atau denganku Allah menghapuskan kekufuran, menghilangkan kekufuran. Wa ana al-Hashir alladzi yuhsarun nas ala qadami. Dan aku adalah al-Hashir yang denganku manusia digiring, ya, yang manusia digiring di bawah kakiku, maksudnya dikumpulkan begitu ya. Dulu nanti di padang mahsyar kan, ketika manusia datang kepada siapa? Adam alaihissalam, minta apa? Syafaat agar Allah segera memutuskan di antara makhluk-makhluknya. Nabi Adam i'tidhar, tidak bisa memberikan syafaat karena beliau telah memperbuat kesalahan. Terus sampai kepada Nuh alaihissalam, Nabi Nuh minta berikhtidar juga, nggak bisa karena apa? Beliau pernah ngomong apa? Inabni min ahli. Padahal ngomong gitu doang. Sesungguhnya anakku itu keluargaku ya Allah. Ketika melihat siapa? Putranya itu. Kata Allah apa? Innahu apa? Laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Dia adalah bukan keluargamu. Itu adalah perbuatan yang bukan tidak saleh. Terus sampai akhirnya apa? Baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu beliau apa? Sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau izin untuk memberikan syafaat kepada manusia. Wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, dan aku adalah al-aqib yang tidak ada nabi setelahku begitu. Yang ma'rufnya kan kita Muhammad dan Ahmad. Ahmad ada di Qur'annya. Mimba dismuhu Ahmad dalam surat apa? Saf, as-Saf. Taib. Limadza sumiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Muhammad? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan Muhammad? Siapa yang ngasih nama? Iya, kakeknya siapa? Abdul Muttalib, karena bapaknya kan udah meninggal. Ceritanya lamma kana al-yaumus sabi' min wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabaha anhu jadduhu Abdul Muttalib. Tatkala hari ke-7
dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya menyembelih untuk beliau. Bahasa kitanya apa? Akikahan. Cuma dulu kan nggak ada akikahan, nyembelih aja, syukuran. Ya. Wada'alahu Quraisyan, dalam rangka hari ke-7 ini menyembelih kambing, Abdul Muttalib mengundang orang-orang Quraisy. Nah, syukuran. Boleh gak? Antum diterima kerja, Masya Allah, gaji sebulan 1 miliar, lalu antum syukuran ngundang teman-teman, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Iya, tahaddus bin ni'mah, diundang. Dalam orang apa nih? Atas syukuran, Masya Allah, saya diterima kerja, gitu kan ya, misalnya. Kalau saya lulus ujian apa? Ujian hidup, ya, begitu. Ngundang ikhwan makan-makan, boleh. Kemudian falamma akalu qalu, tatkala sudah makan, orang-orang Quraisy nanya, ya Abdul Muttalib, ara'aita ibnak hadha alladhi akramtana ala wajhihi ma sammaitahu. Kata orang-orang Quraisy bilang, wahai Abdul Muttalib, anakmu ini. Jadi orang-orang dulu juga mengatakan cucu itu anak. Ara'aita ibnak hadha, anakmu ini, gitu kan ya. Padahal bukan anaknya beliau kan ya. Anaknya siapa? Anaknya anak. Yang engkau muliakan kami di depan dia Rasul ini. Masa mai tahu siapa namanya? Nah, gitu. Ya. Qal samaituhu Muhammadan, aku namai dia Muhammad. Nah, jadi yang namain siapa? Abdul Muttalib. Kenapa dinamai Muhammad? Ya, kata orang Quraisy, qalu falima raghibta bi an asma'i ahli baitihi. Mengapa engkau enggak namai dia seperti nama-nama yang lain dari keluarganya? Abdul Muttalib. Ya. Yang menisbatkan Abdul Muttalib, Abdul Syams begitu. Abdullah. Bapaknya kan Abdullah, abad, bebas, hambanya siapa aja. Iya enggak? Hambanya Al-Muttalib, hambanya matahari gitu kan ya. Hambanya Allah. Ini Muhammad, kayaknya nama yang enggak ma'ruf gitu. Kenapa engkau namai itu? Qal aradtu an yahmadahullahu fis sama. Masya Allah. Wa khalquhu fil ard. Aku ingin dia ini menjadi orang yang terpuji atau yang dipuji oleh Allah di langit. Masya Allah. Aku ingin dia viral di langit, gitu kan ya. Dan dipuji oleh makhluknya di bumi. Begitu Abdul Muttalib. Canggih. Ya. Pemikirannya. Allah, walaupun dia orang apa? Nah, tapi beliau Allah begitu. Seperti ketika Abrahah mau menyerang Ka'bah, kata ketika Abrahah ini ngambil ternaknya Abdul Muttalib datangi Abrahah. Ngapain? Ngambil ternaknya. Mana ternak saya? Kata Abdul Muttalib. Abrahah heran, kenapa kamu minta ternak kamu? Kenapa kamu nggak minta aku untuk menghentikan penyerangan terhadap Ka'bah? Apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Ana rabbu hadal ibil. Aku pemilik onta-onta itu. Wallahu rabbul Ka'bah. Dan Allah adalah pemilik Ka'bah itu. Dia akan ada yang membela, akan ada yang menjaga. Ka'bah ada yang punya, dia yang akan menjaga. Onta punya saya yang ambil. Tuh, Masya Allah, rububiyahnya top chair.
Ya, percaya Abdul Muttalib. Ka'bah Baitullah, Ka'bah itu rumahnya Allah, Allah yang akan menjaganya, bukan saya nggak bisa, saya ini pemilik onta ini, saya akan ambil onta itu. Dikasih, serang Ka'bah. Allah turunkan apa? Tayran ababil. Begitu ikhwan, orang-orang musyrik rububiyahnya top tier. Dan rububiyah itu keluar semua tatkala mereka mendapatkan musibah. Ya, begitu. Kalau kita kan sebaliknya, bukan kita. Ada di antara kita yang sebaliknya, bukan di antara kita. Ada orang-orang sebagian umat Islam ini sebaliknya. Tatkala dapat musibah, dapat masalah, malah rububiyahnya itu sangat turun sekali. Bukan Allah yang didatangi, tapi siapa? Paranormal, orang-orang yang nggak normal itu didatangi. Ya, tapi orang-orang Quraisy masalah tatkala ada musibah, ada Rabbuhu Allah, dia yang miliki Allah, Allah yang akan melindungi. Saya pemilik onta, saya ambil ontanya. Begitu ya kawan. Dan sudah saatnya kita itu memikirkan hari ini. Kenapa sih orang-orang Quraisy seperti itu? Ya, begitu. Kenapa kita tidak? Jangan-jangan kita itu nggak paham tentang Allah. Iya kan? Nggak paham tentang Allah. Mereka paham tentang Allah, tapi nggak paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah, sehingga mereka syirik. Atau memang contohnya dari dulunya itu salah. Contohnya ada patung disembah, akhirnya turun temurun, iya kan? Begitu. Tapi mereka percaya Allah itu menciptakan, Allah yang melindungi, Allah memberi rezeki, Allah menyelamatkan. Begitu. Kalau kita, apa yang salah di antara kita? Pada kita tadi, kita ma'rifatullahnya itu salah. Ya, mengenal Allahnya itu kurang. Kalau kita ada musibah, kalau kita kurang uang, kurang apa, sedih, itu apa kita yang kita sambat? Tahu sambat? Sambat itu bahasa Indonesianya apa? Yang kita parani lagi. Kita datangi siapa? Yang kita sebut siapa? Begitu. Ya. Kadang-kadang kita itu rujuknya itu kepada materi dulu, bukan kepada Allah. Ada musibah, kita lupa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kata Nabi, kalau kita menderita suatu sakit di badan kita, pegang pakai tangan kanan, baca apa? Bismillah, 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 Waalaikumsalam. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Yang ada di benak kita kalau kita sakit kepala, beli obat di warung gitu kan. Pegang dulu kepala kita, Bismillah, Bismillah. Itu ya kan yang dijenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disambat di sini, disebut hati kita mendatangi Allah. Begitu orang-orang Quraisy rububiyahnya di ikhwan. Cuma tatkala mereka dalam hari-hari biasa, ya sudah, namanya menyembah itu gantian. Hari ini dia jadi hamba Allah, hari berikutnya dia jadi hamba Hubal, jadi hamba berhala-berhala yang lain. Begitu. Tayyib. Demikian yang diinginkan oleh siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kenapa dia menamainya dengan Muhammad? Kenapa? Biar apa? Jadi judulnya kan, limadza summiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan Muhammad? Apa misi kakeknya? Tadi agar dipuji oleh Allah di langit, dipuji agar diviralkan di langit, viral Muhammad. Wah, Anda ingat ketika Isra Mi'raj, tok Jibril ngetok pintu langit pertama, siapa gitu kan ya. Ketika disebutkan nama Rasul itu, wah, langsung dibukakan. Begitu. Dan juga dipuji oleh orang-orang di bumi. Dipuji. Lawan
apalagi kawan memuji namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dipuji. Ya, kalau antum baca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hijrah, kawan, itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, adalah duta Islam yang pertama untuk apa? Mengajarkan kepada orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah. Kaitannya bahwasanya beliau ini menggambarkan tentang Islam, tentang Rasul. Yang tadinya orang itu benci, jadi apa? Jadi cinta. Begitu. Perhatikan, yang tadinya benci jadi cinta. Bagaimana sekarang ini orang-orang yang tadinya benci sama Islam, yang dalam benak dia Islam itu adalah bom meletus, berdarah-darah, lalu apa lagi? Ditangkap oleh apa? Densus, begitu. Jangan seperti itu, gimana caranya, begitu ya. Mus'ab bin Umair menjadikan orang-orang yang tadinya benci, dengan izin Allah dia apa? Akhirnya masuk Islam. Datang dengan wajah yang penuh kebencian kepada Islam, ngomong bla 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 gitu, mencaci maki. Terus kata Mus'ab, sudah selesai, izinkan saya ngomong, bacakan ayat ini, jelaskan. Dia diam, tertunduk, meneng, diam aja gitu. Lalu apa? Saya masuk Islam. Bisa begitu, ya. Kalau kita kan ngecaplak, ngomong, nggak ngerti dia apa yang kita omongkan, ya, atau tambah marah. Kenapa? Salah menyampaikannya kita. Ya, orang marah, kitanya sama. Ya, api itu tambah besar. Orang marah, diem, dengarkan dulu. Sudah selesai, izinkan saya ngomong. Begitu, ya. Seperti itu, ikhwan. Bagaimana para sahabat menjelaskan Islam, memberikan gambaran tentang Islam yang baik. Islam itu baik, rahmatan lil alamin. Orang-orang itu nggak tahu tentang Islam, ya. Taunya dari mana-mana. Kalau kita lihat bagaimana di Eropa, di Barat, Islam itu jadi Islam fobia dah, begitu ya. Ketika mereka tahu Islam sebenarnya, mereka masya Allah, ya. Seperti orang-orang yang di mana di Afrika, sampai mereka mengatakan kepada seorang dokter Kuwait yang berhasil dengan izin Allah mengislamkan sekitar 11 juta orang Afrika. 11 juta. Kebayang nggak ngitungnya? Ya, 11 juta. Di antara mereka yang masuk Islam mengatakan, kenapa Syekh engkau itu nggak datang dari dulu saja? Ya, bapak-bapak kami dulu yang telah meninggal dalam keadaan kafir itu. Kalau aja kan antum datangnya itu apa? Dari dulu. Walaupun begitu juga disayangkan telat datangnya gitu ya. Walaupun sudah berapa tadi? Berapa juta? 11 juta. Begitu, masya Allah. Dan memang harusnya seperti itu, semangat untuk menyebarkan Islam. Taib. Jadi apa? Jangan lupa sekali lagi bahwasanya kenapa dinamai Muhammad. Begitu ikhwan, kita punya anak, kasih nama yang paling baik. Ya, kasih nama yang paling baik bagi kita, menurut kita, begitu ya. Misalnya nama para nabi, nama para sahabat, nama para apa lagi? Para ulama, begitu ya. Dikasih nama seperti itu. Biar kita tafaul. Tahu tafaul? Tafaul itu optimis dengan nama tersebut seperti pendahulunya. Namanya Muhammad, biar seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa lagi misalnya? Yusuf, biar seperti Yusuf alaihissalam, begitu. Namanya Fulan, dibacain surat Yusuf biar cakep kayak Yusuf alaihissalam, gitu dah. Nggak ada dalilnya ya. Taib. Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu berkata dalam syairnya. Jadi Hasan ini
seorang penyair, sahabat penyair. Kata beliau, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsi mahmud wa hadza Muhammad. Beliau diberi nama dengan apa? Agar apa? Agar dimuliakan. Nama beliau itu agar dimuliakan. Fadhul arsi mahmud. Pemilik ars itu mahmud. Siapa pemilik ars? Allah. Mahmud dipuji. Wa hadza Muhammad, dan ini adalah Muhammad. Maksudnya Rasul SAW. Muhammad juga dipuji kan ya. Wa qala ba'dul ulama alhamahumullah azza wajal an sammuhu Muhammadan lima fihi minas sifatil hamidah liyaltaqiyal ismu wal fi'l wa yutabiqal ismu wal musamma fis surati wal ma'na. Sebagian ulama mengatakan ya, seperti juga ini katanya di Tahdzibul Asma wal Lughat oleh Imam Nawawi, sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka agar mereka menamai dengan Muhammad, menamai Nabi SAW dengan Muhammad. Lima fihi minas sifatil hamidah, karena Muhammad itu menunjukkan sifat yang terpuji. Liyaltaqi al-ism wal fi'l, agar nama dan perbuatan itu bertemu. Nama dan perbuatannya bertemu. Maksudnya apa? Cocok. Tapi bukan cocokologi. Ya. Wa yutabiqul ism wal musamma, dan agar nama serta yang diberi nama itu yutabiq. Yutabiq itu apa? Sesuai dalam makna dan juga surah gambarannya. Berarti apa maksudnya? Agar yang diberi nama sesuai dengan namanya. Itu tafaul, optimis. Saya namai dia Ahmad agar orangnya terpuji. Saya namai dia Muhammad agar orangnya terpuji. Sampai jam berapa? Hah? Lama banget. Baik, kita sampai jam 8:15. Kalau ada yang pertanyaan gitu ya? Atau gimana? Hah? Setengah 8 ada pertanyaan. Ini setengah 8 sekarang. Tayyib, kalau gitu ini kita selesai dari sampai tadi ya atau berkaitan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti insyaallah tentang kelahiran beliau dalam keadaan yatim. Tayyib, silakan barangkali ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Masya Allah, ini masjidnya nyaman. Untuk iktikaf betah, insya Allah. Apalagi kalau kopinya ada ya, jamurannya ada, insya Allah ya. Tinggal kasih bantal aja. Ini habis isya, habis taraweh tidur, bangun sebelum subuh. Iya, kalau nyaman itu manusia itu keenakan. Kalau kurang nyaman manusia insya Allah terbiasa nggak nyaman. Iya. Ini digunakan sejak kapan? Sebulan, masya Allah. Alhamdulillah. Iya, masih gres semua. Ngelihatnya juga enak. Taib, silakan. Mangga Pak. Berkaitan dengan tafaul Ustaz. Kalau tadi tafaul memberikan nama yang baik. Ada sebagian saudara-saudara kita yang tafaul dengan
Jadi misalkan pada saat akikah, kemudian saudara kita itu memberikan bumbunya itu yang misalkan kadang cenderung manis, dan mereka mengatakan ini tafaul agar anaknya kelak itu Manis. seperti itu. Kayak yang ngomong. Iya. Ada fa'al, ada tatayur. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yu'jibuhu al-fa'lu atau tafa'ul. Yang membuat Rasul senang itu tafa'ul, optimis ya. Cuma optimis yang seperti itu apakah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syariat? Ya. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan tafa'ul itu al-kalimatu thayyibah, perkataan yang baik. Kalau ada apa-apa kita baik, mengomentarinya baik gitu. Ya. Berkaitan dengan tadi biar manis dengan makanannya manis, enggak ada hubungannya. Ya, kayak tadi dibacain surat Yusuf biar cakep. Begitu ya. Artinya itu meyakini sesuatu yang enggak ada dalilnya. Kalau tadi ada dalilnya kan, memberi nama dengan nama yang baik. Dan Nabi SAW mengganti nama-nama yang buruk dengan nama yang baik. Ada dalilnya, begitu. Nah, berkaitan dengan tadi masakannya manis, biar orangnya manis. Yang laki-laki cakep, yang perempuan cantik. Ya nggak ada kaitannya. Ya, bukan berkaitan dengan fa'al itu mah. Ya, tapi di antara tatayur juga gini jadi ikhwan. Tatayur itu ada burung terbang sebelah kanan, seneng, tanda baik nih, begitu. Dulu sahabat ketika ada sahabat bersama sebagian orang ada bunyi burung gagak. Lalu orang-orang itu mengatakan sebagai orang khair, baik. Lalu beliau mengatakan baik apanya gitu. Enggak ada kaitannya dengan baik dan buruk, suara burung. Lalu pada zaman tabi'in atau Tawus rahimahullah seperti itu juga. Jadi ceritanya Tawus ini ada dengan orang juga sama. Lalu orang itu mengatakan tatkala ada burung tadi bunyi khair. Kata Tawus, khair apanya? Kamu ikutin saya kok begini. Kamu jangan ikut saya lah. Kamu jangan berteman dengan saya. Paham gak? Artinya beliau merasa saya itu orang berilmu, kok ini kayaknya nggak ada faidahnya ikutin saya. Nggak usah berteman sama saya, nggak usah bersahabat sama saya. Ada sebagian ikhwan itu kayak gitu, nempel ke ustadz terus gitu, biar dianggap apa? Orang dekat ustadz. Paham nggak? Ilmunya nggak ada. Seperti tadi tuh, ketika Tawus ini mendengar orang yang di sekitar beliau mengatakan khair tatkala mendengar burung, beliau marah karena itu adalah bagian dari tatayur. Ya, dikaitkan sesuatu, mengaitkan. Dalam pembahasan tauhid itu syirik kecil. Kalau menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Apakah bunyi burung itu merupakan sebab kebaikan? Bukan. Atau jangan diam. Apakah bunyi burung merupakan sebab dari kebaikan? Bukan. Dulu orang Arab juga ketika ada burung hantu bunyi meyakini ada yang meninggal. Di kita itu berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai syirik kecil itu. Ya, walaupun syirik kecil syirik. Ya. Nah, sekarang manis
masakannya manis biar manis. Sebab bukan. Masakan manis apakah menjadi sebab bayinya manis? Gitu Pak ya. Bukan sebab. Begitu. Karena dia meyakini masakan manis ini bisa membuat bayi jadi manis. Itu bisa berkaitan dengan tadi, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Begitu ya ikhwan. Perlu dikaji lagi tauhidnya ya. Itu berkaitan dengan rububiyah. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Taib. Mangga yang lain? Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahasanya pada hari ke-7 pendanaan jatuh pada pendanaan Muhammad dan Abu Thalib mengundang tokoh-tokoh konferensi. Pada tanggal Islam dikatakan hari ke-7 itu dia salah juga pemberian nama dan negara Islam Afrika. Bagaimana menggabungkan hal ini? Apakah dengan perbuatan Abu Thalib itu ada suatu syariat sebelumnya atau gimana? Harus sekedar itu tradisi atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu berkaitan dengan ikrar Islam terhadap tradisi dulu begitu ya? Maksudnya gitu kan ya, Mbak? Wallahu a'lam. Apakah itu bahwasanya hari ke-7 itu orang-orang Quraisy seperti itu ya menjadi adat mereka atau enggak, perlu dilihat lagi di apa yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang pasti Nabi SAW memberikan syariat bahwasanya hari ke-7 itu dinamai, disyukur, dikhitan, di apa lagi? Diakikahi gitu ya. Iya. Nah, apakah itu juga berkaitan dengan ikrar tadi? Wallahu a'lam. Perlu dirujuk lagi kepada pembahasan yang berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Taib. Mangga yang lain. Cukup insyaallah ya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita ustakan ini diberkahi dan menambahkan ilmu, iman dan juga Islam kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.